Aman gue. Aman. Makasih juga ada hadir teman-teman di sini, udah doain kita. Sebenarnya sakit mama itu udah lama, sekitar setelah kena COVID berapa bulan yang lalu. Mungkin kapan ya mama kena COVID pertama ya? Tahun lalu kena COVID yang pertama. Setelah kena COVID itu agak kesehatannya agak sedikit menurun, udah sehat tapi agak sedikit menurun, dan sekitar 3-4 bulan yang lalu mama terdeteksi kanker paru. Pertama pneumonia, terus diambil cairannya, tapi dokter curiga kenapa cairannya berwarna merah. Biasanya kalau pneumonia kan kuning biasa, dibawa cairannya ke lab, ternyata ada sel kankernya gitu. Jadi ya sejak itu bolak-balik rumah sakit. Sempat mau pulang 2 hari. Nah 2 hari sempat drop lagi. Di situ dia sudah mulai drop banget. Dia minta semua anak-anaknya jagain anak-anaknya, udah mulai kayak ada tanda-tanda begitu. Nah ketika aku udah dapat kabar itu, aku langsung berangkat besoknya gitu. Terus ya udah begitu. Nah begitu ternyata pas aku sampai airport, mama ternyata positif COVID lagi. Jadi ditaruh di ICU COVID. Jadi memang nggak bisa diisolasi. Jadi aku sampai airport, adikku kabarin kalau mama positif COVID lagi gitu. Terus turun dari airport, aku langsung ke rumah sakit. Nggak bisa ketemu gitu. Hampir setiap hari aku ke rumah sakit untuk bisa ketemu gitu. Tapi memang karena protokoler COVID memang, dan mama di ICU juga, jadi memang aku nggak bisa ketemu. Nah, terus tadi malam tuh kayak aku tuh kayak nggak bisa tidur sih, emang kayak ada feeling gitu ya. Kemarin tuh aku hari Minggu di tes, hari Sabtu di tes, ternyata COVID itu udah negatif. Terus sama dokter ahli parunya juga minta tes ulang lagi karena nafasnya agak masih sesak. Ternyata kemarin sore hasilnya masih tetap negatif. Jadi memang, nah kemarin karena aku tahu udah negatif, jadi aku masuk mau ke rumah sakit lagi supaya kalau usahain bilang ketemu, karena belum dipindahin ke ruang biasa, jadi masih di ICU. Jadi ya aku memang belum bisa nemuin. Terus tadi malam aku kayak nggak bisa tidur. Terus pagi-pagi aku lagi mandi, susternya telepon kalau jantungnya sempat berhenti berapa detik gitu. Terus mereka lakukan pumping. Begitu dengar kabar aku lagi di jalan. Pas aku lagi dengar kabar tuh aku lagi di jalan mau ke rumah sakit. Jadi terakhir ketemu sama mama itu kapan? Terakhir ketemu sama mama yang bener-bener itu waktu aku mau berangkat ke Kanada hampir 3 tahun yang lalu gitu. Makanya begitu aku dengar mama kritis, aku udah nggak mikir lagi, anak-anak semua aku tinggalin, aku langsung berangkat. Nggak tahu, sampai lihat aja aku nggak bawa apa-apa, jadi memang udah kayak cuma bawa badan aja gitu. Jadi ya itulah. Tiba di Jakarta aku hari Kamis aku langsung dari airport langsung ke rumah sakit, tapi memang nggak bisa ditemuin. Jadi aku tuh berharap kan udah hari Sabtu udah positif, udah negatif, terus hari Minggu udah negatif juga. Harapan aku tuh kayak ya udah nih hari Senin nih, Senin atau Selasa ini paling nggak aku udah bisa ketemu nih, udah dipindahin ke ruangan ruangan biasa gitu. Dan kita udah booking waktu juga sama dokter spesialis karena mama juga ada kisah di ovarium. Jadi memang kita lagi pengen aku udah booking untuk operasi ovariumnya. Kak, tapi ke ya, kamera Kak. Tapi memang ya udah terlambat aja gitu. Tapi aku tadi pagi sih, tadi pas aku datang ke rumah sakit, susternya bilang setiap pagi tuh dia cerita sama susternya betapa bangganya dia sama anak-anaknya, betapa bangganya dia sama bahagianya punya anak-anak yang sangat ngurusin dia gitu. Jadi betapa bangganya dia dengan semua kerja kerasnya dia bisa membuat anak-anaknya berhasil gitu. Terus dia bilang, dokter mana ya, saya udah sembuh nih, saya mau pulang. Itu sekitar jam 6 atau jam 7 pada saat makan pagi, saya mau pulang, saya udah sembuh gitu. Jadi
ya itu dia ternyata pulangnya nggak ke rumah. Berarti satu yang sama ayah. Terakhir komunikasi kapan? Apa yang disampaikan oleh beliau? Jadi karena dia di ICU, jadi komunikasi kita lewat video call. Jadi kita video call lewat telepon rumah sakit. Jadi hampir setiap hari dia selalu bilang, dia mama mau apa? Mau cendol, terus kita kirim cendol. Terus mama mau apa? Mau jeruk, kita kirim jeruk. Pokoknya apapun yang dia minta asal diperbolehkan sama pihak rumah sakit kita beliin gitu. Terus ya udah itu aja sih gitu loh, maksudnya nggak ada komunikasi karena dia kalau mulai bicara banyak nafasnya agak lebih cepat, jadi suster pun nggak boleh kita ngobrol lama-lama, jadi ngobrol yang penting-penting aja gitu. Kali kesempatan keluarga satu yang sama ayah. Ya karena memang bukan, jadi aku sih sebenarnya jauh-jauh waktu papa meninggal ya 13 tahun yang lalu, memang aku bilang kalau memang mama memang sudah bilang mereka harus sama-sama karena memang cintanya mereka tuh luar biasa banget. Jadi pas tadi telepon aku suruh sama adik iparku tolong bilang liangnya satu liang sama papa biar cinta mereka bersatu kembali. Kak, ada rencana nggak sih sebelumnya sama mama sampai saat ini tidak jadi terlaksana gitu? Sedih sih kalau ini rencana aku sama adik aku Pipi yang lagi hamil, kalau dia melahirkan rencananya mau sama-sama ke Kanada ke rumah aku, terus mungkin nanti adikku pulang duluan, mungkin mama sama aku dulu berapa bulan gitu, nanti pulangnya sama aku. Itu dia sih rencana yang memang belum sempat gitu, itu aja. Mungkin kenangan apa sih Kak yang teringat, apalagi ini kan bulan Ramadan gitu ya, mungkin banyak banget gitu sebelum berangkat ke Kanada. Sebenarnya aku lebih bukan kenangan ya, aku lebih ke nasihat beliau gitu loh terhadap hidup. Dia selalu satu hal yang aku tetap tanamkan sampai saat ini, dimanapun kamu berada tetap jadi diri sendiri, tetap berbuat baik. Biarin orang mau jahat seperti apapun, kamu jangan ikutan jahat, kamu harus tetap berbuat baik. Itu aja, karena apa yang kita lakukan di sini, yang niat baik kita, apapun yang baik, mungkin orang lain bisa, mungkin nggak selamanya orang lain melihat perbuatan baik kita akan selalu baik, tapi itu akan kembali ke anak-anak kamu, ke cucu-cucu kamu nantinya. Jadi mau percaya, ketika kita berbuat baik hasilnya juga akan baik, dan itu bisa istilahnya karma does exist gitu. Terus itu yang pertama. Dan yang kedua, satu hal yang aku ingat banget sampai detik ini, dia bilang jangan berhutang. Itu aja, jangan berhutang. Kamu nggak punya duit, nggak apa-apa, makan nasi sama sambal di rumah nggak masalah, yang penting kamu jangan berhutang. Itu aja yang pokoknya sampai detik ini alhamdulillah semua kata-kata mama itu aku masih tetap ingat sampai saat ini gitu. Terima kasih semuanya, sehat-sehat semuanya ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ya, makasih ya. Thank you Mas. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.